Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa dari kelas 10 TKJ 2. Saya di sini akan menceritakan tentang PRRI. Tugas sejarah atau PRRI. PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI, merupakan gerakan oposisi pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia merupakan gerakan oposisi pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958. Wikipedia. PRRI berawal dari tuntutan tokoh militer dan sipil Sumatera Tengah mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Ahmad Hussein mendeklarasikan PRRI pada 15 Februari 1958 setelah merasa pemerintah tidak proaktif menanggapi tuntutan tersebut. Pemerintah pusat melihat PRRI sebagai sebuah gerakan pemeriksaan dan menumpasnya dengan penggerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. PRRI yang tidak bersiap untuk perang terpaksa menghadapi operasi militer tersebut. Operasi militer untuk menumpas PRRI memakan banyak korban di pihak PRRI. Jumlah korban akibat konflik PRRI yang singkat jauh lebih besar daripada korban perang dengan Belanda pada zaman Revolusi Nasional Indonesia. Selain itu, banyak yang tak terlibat PRRI dibunuh dan menjadi korban kekerasan seperti penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan. Pasca PRRI, orang Minang menerima pukulan kewajiban yang keras. Dulu berada di barisan terhadap dalam perjuangan kemerdekaan nasional, tetapi kini dicapai sebagai pemberontakan separatis. PRRI menandai tamatnya riwayat Partai Masyum dan Partai Sosialis Indonesia. Kedua Partai Masyum dan Partai Sosialis Indonesia. Kedua partai tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam PRRI. Sementara itu, pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) makin menguat di Sumatera Barat. Banyak pegawai negeri yang mendukung PRRI diganti dengan orang-orang komunikasi. Isi peristiwa PRRI. PRRI mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah pusat, yaitu dibubarkannya Kabinet di Juanda Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono. 12. Membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya akan dilaksanakan. Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Latar belakang PRRI dilatar belakangi kekecewaan para pemimpin militer dan sipil Sumatera Tengah terhadap pemerintah pusat yang cenderung sentralis, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Sejumlah warga dan tokoh menuntut adanya otonomi daerah, desentralisasi. Tuntutan
tersebut muncul pada acara reuni divisi Banten di Padang pada tanggal 20 sampai 25 November 1956, dihadiri oleh 612 veteran. Reuni menghasilkan kesepakatan yang disebut Piagam Banten. Lewat Piagam Banten, para peserta reuni menuntutkan pelaksanaan perbaikan kepemimpinan nasional dan angkatan darat. Mereka juga menuntut komandan pertahanan daerah dan menghidupkan kembali divisi Banten. Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan sistem pemerintahan yang terpusat yang telah menyebabkan sistem birokrasi yang tidak sehat, kemacetan pembangunan daerah, dan hilangnya inisiatif daerah untuk memperjuangkan Piagam Banten. Maka dibentuk Dewan Banten yang di bawah pemimpin Letkol Ahmad Hussein. Dewan Banten berkontakan 17 orang, 8 diantaranya dari perwira aktif atau pensiun, 2 dari polisi, dan 7 lainnya dari kalangan sipil, ulama, pemimpin politik, dan pejabat. Pembentukan Dewan Banten diikuti dengan dewan serupa di berbagai daerah, yakni Dewan Gajah dan Sumatera Utara, pemimpinan Kolonel Maludin; Dewan Garuda di Sumatera Selatan, pemimpin Letkol Berlain; dan Dewan Magni di Sulawesi Utara, pemimpin Letkol Sumual. Dewan-dewan ini kelak bergabung menjadi Dewan Perjuangan pada September 1957. Ultimatum dan Deklarasi PRRI. Ultimatum PRRI tidak digubris oleh pemerintah pusat, sementara Ahmad Hussein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Pada 15 Februari 1958 bertetapan dengan batas akhir ultimatum, Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai pemerintah tandingan di Padang. Pemerintah pusat menganggap PRRI sebagai gerakan separatim yang harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Operasi Merdeka. Pada tahun awal berlangsungnya operasi militer, kegiatan administrasi pemerintahan lumpuh, pejabat dan pegawai melakukan pengungsian demi menyelamatkan diri untuk menghidupkan kembali pemerintahan. Maka pemerintahan pusat mencegah Sumatera Tengah menjadi 3 provinsi, salah satunya Sumatera Barat. Pada tanggal 17 Mei 1958, Kaharudin Datuk Rangkaya Basa diangkat menjadi Gubernur Sumatera Barat pertama. Keterlibatan Amerika Serikat. Sejarawan Asia Tenggara Ulrich Hain mengungkap adanya keterlibatan Badan Intelijen Pusat CIA memiliki Amerika Serikat dalam PRRI. PRRI tidak dapat dilepaskan dari rangkaian perebutan pengaruh dalam program jaringan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Amerika Serikat yang sangat anti terhadap komunis merasa khawatir melihat perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia dan untuk mengabaikan semakin kuatnya komunisme. Amerika Serikat mencoba memperbaiki dukungan kepada daerah yang terang-terangan menyatakan anti terhadap komunisme. Namun, dalam perkembangan, Amerika Serikat meninggalkan PRRI dan memperbaiki hubungan dengan Soekarno. Hal itu terjadi setelah tertembaknya pesawat yang dikemudikan oleh Allen Pope pada 18 Mei 1958. Amerika Serikat menyadari bahwa pendukungan PRRI bukan lagi merupakan langkah yang realistis untuk menghapuskan pengaruh komunisme dalam pemerintahan Indonesia. Alih-alih menahan pengaruh kelompok komunisme, Amerika Serikat berbalik mendukung Soekarno dan kebijakannya. Tujuan pemberontakan PRRI. Tujuan pemberontakan PRRI adalah menuntut pembubaran kabinet
de Juanda dengan pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Mahmud 12 hingga memilih umum selanjutnya dan juga menuntut Soekarno untuk kembali ke posisi konstitusionalnya. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.